Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersolawat. Adapun judul dari proyek kami yaitu tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Adapun latar belakangnya yaitu dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, gender sebenarnya kerap kali menjadi sebuah persoalan yang menimbulkan berbagai macam pertentangan ataupun permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Persoalan ini terjadi karena adanya pemikiran masyarakat terkait perempuan yang masih memiliki kesempatan yang terbatas dalam menjalankan perannya di kehidupan sosial, berbeda dengan laki-laki yang memiliki peran aktif dalam menjalankan berbagai program dan aktivitas lainnya dalam kehidupan masyarakat, seperti contohnya kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Secara umum, pendidikan adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak atau belajar sendiri. Dari hasil penelitian kami di Sekolah SMK Negeri 2 Bone, partisipasi siswa dalam berorganisasi, baik perempuan dan laki-laki, diberikan tempat yang sama serta ruangan yang sama tanpa adanya perbedaan. Secara prinsip, sekolah ini menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan gender. Mengenai paradigma, pemikiran umum di warga sekolah SMK Negeri 2 Bone mengedepankan kesetaraan gender. Perlu penelitian lebih lanjut karena dilihat dari transisi siswa dari keseharian, tentunya masih banyak yang melihat gender. Misalnya hanya karena perempuan, mereka dianggap nomor 2 untuk hal-hal yang berbau fisik, terutama di ruangan atau kelas-kelas yang sangat identik dengan siswa laki-laki jurusan otomotif. Dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender, responsif gender juga sangat diperlukan untuk menunjukkan adanya sikap yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat yang biasanya disertai dengan menghapuskan adanya hambatan terkait struktural dan kultural agar mencapai kesetaraan gender. Adapun fokus penelitiannya yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan di SMK Negeri 2 Bone untuk mengetahui dan menganalisis kesetaraan gender dalam pendidikan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan menyangkut latar belakang masalah, maka muncul permasalahan tentang persoalan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa penyebab banyaknya siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan. Yang kedua yaitu bagaimana dampak dari siswa dominan laki-laki dibandingkan dengan perempuan terhadap hasil belajar. Yang ketiga yaitu bagaimana pengimplementasian kesetaraan gender di SMK Negeri 2 Bone. D. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab banyaknya siswa laki-laki dibandingkan perempuan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari banyaknya siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan terhadap hasil belajar. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengimplementasian kesetaraan gender di SMK Negeri 2 Bone. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Adapun dari hasil penelitian penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis. Di antaranya yang pertama yaitu secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gender dalam pendidikan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, secara teoritis. Bagi peneliti sebagai referensi yang bisa dimanfaatkan dalam penelitian dengan topik yang serupa. Dan bagi pembaca memberikan pengetahuan baru mengenai gender dalam dunia pendidikan di SMK Negeri 2 Bone. Baik, selanjutnya yaitu jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mode studi kasus penelitian instrumental tunggal.
Salah satu alasan kami menggunakan penelitian studi kasus tunggal ini adalah peneliti akan memfokuskan perhatian dan mengkaji tentang kesetaraan gender dalam pendidikan pada siswa di SMK Negeri 2 Bone. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Bone, tepatnya di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Panula, Kecamatan Taneteratang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diklarifikasi dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan yang kedua yaitu sumber data sekunder. Adapun data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan. Cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara oleh informan yang telah peneliti tetapkan. Adapun yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap atau penunjang apabila dibutuhkan. Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain yaitu melalui studi perpustakaan dengan cara mengutip dari berbagai konsep yang terdiri banyaknya literatur, baik dari buku, jurnal, majalah, koran, maupun karya tulis lainnya, ataupun memanfaatkan dokumentasi tertulis seperti gambar, foto-foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. C. Alat dan teknik pengumpulan data. Adapun alat dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara yang pertama yaitu teknik observasi, yaitu proses melihat, mengamati, mencermati, serta merekam dan perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Metode observasi ini digunakan untuk melihat dengan jelas bagaimana kesetaraan gender di SMK Negeri 2 Bone itu. Dilakukan oleh metode wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu teknik wawancara atau interview. Wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab pada informan untuk menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban dari yang diwawancarai beberapa siswa dan guru untuk mendapat informasi yang lebih mendalam dan lebih akurat. Yang ketiga yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode data dengan cara menghimpun dan menganalisis yang tertulis, gambar dan lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti untuk memperoleh data. Adapun D yaitu model atau analisis data. Setelah penelitian pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, maka pengolahan data ini secara kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yang pertama yaitu reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang redukasi akan memberikan gambar yang jelas. Adapun yang kedua yaitu penyajian data. Setelah melakukan redukasi data, selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyajikan data, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi, agar mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan ataupun melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengambilan kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap akhir yang dimaknai sebagai penarikan arti kata yang telah ditampilkan dan akan menghantarkan data-data tertentu kembali lagi kepada tahap pengumpulan data. Baik, adapun selanjutnya adalah gambaran lokasi umum penelitian. SMK Negeri 2 Bone adalah sebuah lembaga sekolah negeri yang beralamat di Jalan Sungai Musi, Panula, Kecamatan Taneteratang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2007, pemerintahan Kabupaten Bone membangun sebuah sekolah baru yaitu SMK Negeri 2 Watampone yang pada saat itu masih menggunakan sarana dan prasarana dari SMK Negeri 1 Watampone dalam proses pembelajarannya. Adapun kepala sekolah yang menjabat pada saat ini ialah Bapak Ansar SPD MSI. Setelah beberapa tahun berjalan, pada tahun 2008
Bangunan SMK Negeri 2 Watampone telah berdiri dan diresmikan berlokasi di Panyula. Sejak didirikannya, perkembangan SMK Negeri 2 Watampone mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan terus melakukan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran belajar mengajar. Dan ingin saya jelaskan, yaitu salah satu penyebab banyaknya siswa laki-laki dibandingkan perempuan yaitu adalah adanya stereotip keyakinan berkaitan dengan perilaku yang membeda-bedakan perempuan. Gender yang masih melekat dalam masyarakat, misalnya dalam beberapa budaya ada keyakinan bahwa pekerja atau bidang studi tertentu lebih cocok untuk laki-laki daripada perempuan atau sebaliknya. Contohnya seperti di sekolah SMK Negeri 2 Watampone itu bidang teknik atau sering disebut sebagai sains yang dianggap dominan kebanyakan laki-laki. Sementara perempuan mungkin lebih didorong untuk memilih profesi dalam bidang pendidikan atau kesehatan. Gender di sekolah sangat erat kaitannya dengan prestasi belajar di sekolah. Hal ini dibuktikan bahwa ada pengaruh langsung gender terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dampak dari hubungan gender terhadap prestasi siswa adalah terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah, yaitu salah satunya adalah ketimpangan gender antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Adanya perbedaan perilaku tersebut akan menghambat prestasi belajar siswa. Siswa yang mendapat perhatian akan lebih memiliki motivasi yang besar untuk berprestasi apabila hal ini terus dilakukan tanpa disadari oleh guru, akan membentuk perbedaan yang tinggi antara laki-laki dan perempuan. Sasaran dalam proses pembelajaran adalah siswa yang dapat meningkatkan kemampuannya lebih baik dari segi kognitif, efektif, dan psikomotor. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengimplementasian kesetaraan gender di SMK Negeri 2 Bone. Pengimplementasian di sekolah ini bisa dilihat dari beberapa faktor, terutama dalam faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penyebab bias gender siswa di SMK Negeri 2 Bone meliputi partisipasi, akses, dan proses pembelajaran. Partisipasi yang dimaksud adalah ikut serta dalam proses belajar mengajar, seperti ikut serta dalam diskusi, bertanya, dan menjawab pertanyaan guru. Berkaitan dengan hal tersebut, partisipasi di dalam kelas, murid perempuan lebih dominan akan aktif dalam partisipasi dalam kelas dibandingkan dengan murid laki-laki. Yang kedua, akses yang dimaksud adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Dalam proses pembelajaran, tentunya antara murid laki-laki dan perempuan harus diberikan peluang atau kesempatan yang sama dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya saat mencatat pelajaran di papan tulis. Namun, saat mencatat pelajaran di papan tulis, guru lebih memberikan akses kepada murid perempuan untuk mencatat pembelajaran di papan tulis dibandingkan memilih murid laki-laki. 3. Proses pembelajaran. Terkait hal ini menyangkut tentang proses belajar mengajar di kelas. Guru sebagai seorang pendidik, terlihat posisi guru selalu berada dalam satu posisi saja, yakni ketika guru menyampaikan materi, selalu berada pada posisi ke murid laki-laki dan lebih memberikan perhatian kepada murid laki-laki dibandingkan ke murid perempuan, dan hal tersebut dilakukan agar murid laki-laki bisa mendengarkan dan memperhatikan ketika guru menyampaikan materi. Jadi kesetaraan gender dalam pendidikan di SMK 2 Bone mulai terlaksana atau mengimplementasikan dalam pembelajaran karena siswa perempuan sudah mulai diperhatikan dan diakui kemampuannya. Secara prinsip, sekolah SMK 2
Bone sangat menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan gender. Selanjutnya, adapun kesimpulan dan saran dari proyek kami yaitu dari hasil penelitian ada 7 jurusan di SMK Negeri 2 Bone, diantaranya akuntansi, multimedia, teknik komputer dan jaringan atau TKJ, teknik kendaraan dengan otomotif atau TKRO, desain permodelan dan informasi bangunan atau DPIB, teknik bisnis sepeda motor atau TBSM, dan teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Hal ini bukan tanpa alasan penyebabnya, karena memang banyak kelas atau jurusan teknik yang menjurus ke siswa laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dampak dari hubungan gender terhadap prestasi siswa adalah terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah, yaitu salah satunya adalah ketimpangan gender antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Adanya perbedaan perlakuan tersebut akan menghambat prestasi belajar siswa. Siswa yang mendapat perhatian akan lebih memiliki motivasi yang besar untuk berprestasi. Apabila hal ini terus dilakukan tanpa disadari oleh guru, akan membentuk perbedaan yang tinggi antara laki-laki dan perempuan. Sasaran dalam proses pembelajaran adalah siswa yang dapat meningkatkan kemampuannya baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengimplementasian di sekolah ini bisa dilihat dari beberapa faktor, terutama dalam faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penyebab biasa gender siswa di SMK Negeri 2 Bone meliputi partisipasi, akses, dan proses pembelajaran. Dan adapun sarannya yaitu, semoga dengan disusunnya proyek ini diharapkan bagi pembaca bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari betapa pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan.